Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sekar Arum Jamalatul Qalbi dengan NIM 5052500016. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Pasca Sarjana Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari. Baik, presentasi saya berjudul Peran Orang Tua dalam Mendidik Anak. Mengapa peran orang tua sangat penting? Orang tua menjadi madrasatul ula atau madrasah pertama bagi anak, di mana rumah adalah tempat pendidikan utama, akidah, sopan santun, dan juga nilai-nilai kehidupan berawal dari rumah. Selanjutnya orang tua sebagai pembentuk karakter, di mana kebiasaan orang tua di rumah mencerminkan bagaimana anak-anak berkembang di masa depan. Orang tua juga menjadi teladan hidup, di mana orang tua harus menjadi contoh dan suri tauladan baik dalam kehidupan sosial dan juga spiritual. Adapun tantangan orang tua di era modern, masalah utama yaitu kurangnya pemahaman peran orang tua, kesibukan bekerja, pengaruh teknologi dan media sosial, dan juga fenomena fatherless. Selanjutnya dampak negatif. Yang pertama, penurunan prestasi akademis, di mana anak-anak yang memiliki masalah di rumah pasti mempunyai pengaruh akademis. Selanjutnya, masalah perkembangan moral dan juga etika yang tidak seimbang, dan juga gangguan kesehatan fisik dan mental. Selanjutnya, ada 4 peran orang tua dalam Islam. Menurut kitab Daurul Aba fi Tarbiyatil Abna, karya Muhammad Ali Muhammad Imam, orang tua harus menjadi teladan yang baik atau qudwah hasanah. Di antara banyaknya kisah yang diceritakan dalam halaqah keluarga yang dikemas dalam kitab tersebut, kami akan memaparkan 4 hal penting peran orang tua dalam mendidik anak. Yang pertama adalah kejujuran, di mana kejujuran adalah fondasi kepercayaan. Orang tua yang jujur mengajarkan anak untuk selalu berkata benar dalam setiap situasi, membangun integritas sejak dini, seperti yang dijelaskan dalam Quran Surat At-Taubah ayat 119. Dengan arti, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tetaplah bersama orang-orang yang benar. Selanjutnya dalam hadis Sahih Muslim juga diterangkan, An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannati wa ma yazalu rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujuri wa innal fujura yahdi ilan nari wa ma yazalu rajulu yakdhibu hatta wa yataharra al kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzaban. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kamu berlaku jujur karena kejujuran menuntunmu pada kebenaran dan kebenaran menuntunmu ke surga. Dan senantiasa seseorang berlaku jujur dan selalu jujur sehingga dia tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang jujur. Dan hindarilah olehmu berlaku dusta, karena kedustaan menuntunmu pada kejahatan dan kejahatan menuntunmu ke neraka. Dan seseorang senantiasa berlaku dusta dan selalu dusta sehingga dia tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai pendusta. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua yaitu iman dan tawakal. Orang tua harus menanamkan keimanan kuat dan juga tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menciptakan fondasi spiritual yang kokoh bagi anak dalam menghadapi kehidupan di masa mendatang. Disebutkan dalam hadis Bukhari dan juga yang tertera dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 197 yang berbunyi, "Watazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Yang artinya, berbekallah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Disebutkan juga dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 96 yang berbunyi, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Yang artinya, sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, niscaya kami akan membukakan untuk mereka berbagai keberkahan dari langit dan bumi. Selanjutnya yang ketiga yaitu amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran.
Orang tua membimbing anak untuk berbuat baik dan menghindari perbuatan buruk dengan konsisten, sehingga anak memiliki budi pekerti yang luhur. Dijelaskan dalam hadis yang berbunyi, An Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, man ra'a munkaran falyughayyiruhu biyadihi, fa illam yastati fa bilisanihi, fa illam yastati fa biqalbihi, wa dzalika adhaful imani, rawahul Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu maka rubahlah dengan lisannya, dan jika tidak mampu maka tolaklah dengan hatinya, dan hal tersebut adalah selemah-lemahnya iman. Selanjutnya dijelaskan pula dalam Quran Surat At-Taubah ayat 71 yang artinya, orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagaimana mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain, mereka menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah berbuat mungkar, menegakkan sholat, menunaikan zakat dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Itu pun 4 yang telah disebutkan. Selanjutnya peran orang tua dalam perspektif Islam. Yang pertama yaitu murabi, di mana orang tua menjadi pendidik karakter yang membentuk kepribadian anak dengan nilai-nilai Islami. Yang kedua yaitu muadib atau pembentuk akhlak melalui keteladanan dan pembimbingan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu mu'alim, di mana orang tua menjadi pengajar ilmu pengetahuan yang mengembangkan potensi intelektual dan juga spiritual anak. Selanjutnya adaptasi di era digital. Adapun prinsip tetap yaitu keteladanan efektif, komunikasi yang hangat, nilai syar'i yang konsisten, dan juga kasih sayang yang mendalam antara orang tua dan juga anak. Adapun tantangan baru di era sekarang yaitu digitalisasi dan juga teknologi, gaya hidup materialistik, dan juga berkurangnya waktu kebersamaan karena adanya kesibukan dan juga banyaknya jadwal yang berbeda antara orang tua dan anak. Baik, sampailah pada kesimpulan, di mana kejujuran, iman, tawakal, amar ma'ruf, dan juga hifdzul lisan adalah 4 pilar yang harus diterapkan sedini mungkin, di mana menjadi tarbiyah dalam berkehidupan. 4 pilar ini harus dimiliki orang tua untuk menjadi teladan yang baik pula untuk anak-anak mereka. Peran orang tua bukan hanya biologis, tetapi juga dalam hal-hal spiritual, edukatif, dan juga sosial. Keterlibatan aktif orang tua dalam pendidikan agama akan meningkatkan kecerdasan emosional dan juga religiusitas anak, membangun generasi beriman, berakhlak, dan juga berdaya guna. Dengan demikian, hadirnya orang tua dalam mendampingi dan membersamai dalam tumbuh kembang anak sangatlah penting. Dengan memahami nilai-nilai kehidupan dan nilai-nilai baik yang akan berguna dan untuk bekal masa depan anak. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.